Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh my brother, bro, Fine, you? I'm good, ya. Bro Ramli, or we call Sir Leo. Yes. Oke, welcome to our channel again. Prodi Unismu, Prodi BG Unismu MKS. Ya, this is official YouTube channel from English Education Department, FKIP Unismu Makassar. So I invited you to be our guest in this alumni talk. So the segment is alumni talk. Jadi nanti kita akan mendengarkan banyak pengalaman dari Sir Leo ini. Or we call you Sir Ramli or Leo? Nanti serem jadinya, Ah, seram itu. Jadi, Serleo aja. Sir Leo ya. Oke. Sir Leo ini adalah Brother salah aja, brother satu, aja. ya. Sir Leo ini adalah salah seorang alumni, ya, program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP Unismu Makassar. Dan sudah di depan kita ini, di depan layar masing-masing, Sir Leo ini kita akan wawancarai, bincang-bincang dengan beliau terkait dengan aktivitasnya dan pengalamannya tentunya selama berkuliah, berkarir di dunia pendidikan. Oke, sedikit informasi bahwa Sir Leo ini mengabdikan diri di salah satu perguruan tinggi yayasan di kampung halaman ya, is that right? Iya, iya. Eh, Yap. dan saya sudah mendeteksi beberapa kali, oh, Sir Leo ini it's really potential to be our next guest. Iya, yeah. Banyak sekali hal yang bisa di-sharing di sini sehingga bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman di Makassar, di Sulawesi dan bahkan di secara nasional ya. Jadi jangan lupa di-share betul ini video nantinya, nanti ditonton oleh mahasiswa kami di sini dan mahasiswa Sir Leo juga di sana. Oke. Oke, Bro, mungkin sedikit Yap, profil ya. Kan yap. masih ada yang beberapa, ya banyak mungkin atau beberapa lah ya. Beliau kan ini sangat terkenal dulu di zamannya dan sampai sekarang ya. Oke. Bro, sedikit mungkin share profilnya Bro ini seperti apa? Ya, Oke. Nama saya Ramli. ya. Nggak pakai slide share ya, nggak usah. Oke. Terlalu formal kayaknya. Nama saya Ramli, saya adalah salah satu dari kampus tercinta, Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya alumni angkatan 2010 dan seangkatan dengan brother saya yang luar biasa ini, Mail. Beliau adalah ketua saya dulu, ketua yang sangat luar biasa. Ketua apa nih? Ketua RT. ketua ketua HMJ saya yang sangat luar biasa. Kami belajar banyak hal. Saya angkatan 2006, kemudian saya selesai 2010, tanggal 29 Desember kalau nggak salah itu 2010. Kayaknya kita sama Kemudian wisuda ya, nggak salah. iya kayaknya Bapak ini wisudawan terbaik dulu Bapak. Saya saya Oh, di tidak belakangnya juga. Bapak. Tidak juga. Terbaik dari yang terburuk. Saya kemudian sekarang saya mengabdi di salah satu kampus di STKIP Taman Siswa Bima, ya dekat dari rumah, dan saya sudah bergabung di STKIP Taman Siswa Bima semenjak 2017 bulan 2. Hmm. Jadi di Hmm, Bima Bro ya sekarang ya. ya Bima, ya Bima. Ya. Education, educational Ya, background. Ya. ya STKIP Education. Kalau saya Oh. sih dulu SD, SMP, SMA-nya di Bima, Hmm. kemudian lanjut S1 di Unismu, kemudian melanjutkan S2 di apa namanya di Universitas Negeri Makassar. Terus apalagi ya? Itu aja kali ya. Nah, Nggak punya banyak prestasi sih saya. wah jangan gitu. Pokoknya sebentar kita bongkar-bongkar semua file-filenya Pak Bro ini ya. Oke. Oke. Dari S1 dulu ya mungkin ya.
Kan Bro ini kan berasal dari seberang pulau. Iya. Pulau Bima ya, Nusa Tenggara Iya. Timur. Barat. Barat, Nusa Tenggara Barat ya. Itu kan tentunya ada motivasi besar untuk menempuh pendidikan. Sedangkan di sana kan ada juga perguruan tinggi atau tempat kuliah. Iya, benar. Kok tiba-tiba ada di Makassar begitu? Ya, Benar-benar banget. Ada mungkin yang membuat Bro ini termotivasi untuk menempuh perkuliahan atau studi di Makassar, bahkan sampai S2 di sini. Semoga saya nggak baper ya. Nah, Apa ya? Sebenarnya saya nekat sih, lebih ke nekat aja karena orang tua pinginnya saya kuliah di kampung aja, which is easy access gitu, kemudian budgeting bisa dikontrol gitu kan. Cuman saya bilang I cannot reach myself to be more than I expected gitu kan. Jadi saya bilang ya udah saya ke Makassar aja. Kemudian mendaftar di UNM itu hari SBMPTN karena jalur yang kita tempuh dulu itu hanya 2 jalur kan, SBMPTN sama PBUD istilahnya jalur undangan. Saya ambil bahasa Inggris memang karena saya bilang saya suka sama bahasa Inggris semenjak saya SMA. Guru itu apa namanya ya, everything is actually influenced by the teacher. Guru saya sangat luar biasa. Kebetulan dia alumni Makassar juga. Dia bilang kamu ke Makassar aja, gitu kan. Terus saya bilang saya ke Makassar deh, gitu. Tapi sebelum ke Makassar itu, guru saya itu sangat luar biasa. Kedekatan secara emosional itu sangat luar biasa. Dia ajarin saya, nanti kalau ke Makassar ke sini aja, ada tempat yang bagus, begini-begini, dan seterusnya. Habis itu saya ke Makassar sudah, which is I don't have any family, I don't have anyone, gitu kan. Dan you know what? Saya 1 hari di Makassar mau balik, rindu kampung halaman. I was crying at the time. really? Ya, I say to my mom, saya balik aja deh, gitu kan. Kayaknya saya belum kuat untuk berpetualang, saya bilang kayak gitu. Karena memang saya anak rumahan dulu, gitu kan. Yeah. Saya telepon mama sambil terisak-isak, I wanna go home, I miss you, gitu kan. Cuman mama bilang kalimat yang sangat luar biasa itu, dia bilang, nggak ada yang menjamin masa depan kecuali kamu. Kalau kamu nggak berusaha dari sekarang, suatu saat kamu akan malu. Jadi from that moment, saya bilang, iya ya, tapi tetap aja pengen pulang. Tapi setelah bertemu dengan kampus, nggak lolos di UNM, itu perih. Karena orang-orang bilang tuh, kamu nggak kuliah di negeri, kuliah di swasta sama aja di kampung, gitu kan. But I say that, let me try first, gitu kan. Sudah itu, ketemu dengan teman, salah satunya Pak Mail ini, jujur ya, saya itu, lebih ke Cooper. Karena di dalam kelas saya itu, saya masih ingat kelas H. Bro Mail kelas G dulu. Saya kelas H, saya tuh nggak punya teman orang Bima, sendiri. Jadi kalau dipanggil sama teman-teman, "Woi Bima, sini," katanya. Saya alasannya malu, mungkin karena Cooper kali ya. Ini jauh. Awal saya muncul itu ketika masuk mata kuliah Pak Tahir, sebutan kita Kak Eta dulu. Iya. Nah, Legend. Dia itu reading kalau nggak salah. Oke. Reading. Nah, terus dia bilang ke saya, bagus penyebutan kamu, bagus pronunciation-nya kamu. Nah, that's a starting point. Saya bilang, kayaknya saya juga bisa deh bersaing sama anak-anak di kelas. Saya bilang kayak gitu. Yeah. And from that moment, saya bilang itu motivasi yang sangat luar biasa. Lagi-lagi, guru dan dosen itu selalu saja bisa membuat kita termotivasi gitu kan. Yeah. Jadi mulai dari saat itu, bergabunglah di HMJ. Masih ingat saya sama Wildan dulu satu divisi, membangun English area di samping masjid, yang di masjidnya perempuan, kita blok. Oh iya, yang area itu ya, yang parkiran Area itu ya. parkir. Ya, kita bikin di situ English area, setiap pekan kita di situ duduk bareng gitu kan. Saya sudah menemukan dunia mulai saat itu. Bertemu teman, bertemu relasi, kemudian bisa membangkitkan. Karena dulu tuh HMJ-nya angkatan-angkatan kita itu aktif kegiatannya. Selang beberapa saat situ ada lomba di depan auditorium lama, lomba pidato bahasa Inggris, saya masuk.
Di Ya, situ mulai dikenal. Jadi hari-hari saya sudah mulai, I say that, berwarna ya. ya, I can my life gitu kan. Jadi Iya, iya, iya. mulai dari situ saya merasa bahwa saya juga bisa deh kayaknya Nah, gitu. Mulai aktif, gitu. Ketemu Mail, English Camp, banyak lah kegiatan-kegiatan. Jadi berarti saya Bro bilang, ini kan salah satu debater ya, sering hmm, juara ya. bisa bisa jadi, tapi nggak di better banget dulu. Iya, karena kan Hmm, banyak yang mengenal Bro Leo ini kan sebagai salah seorang debater terbaik di departemen kita dan juga sering mewakili universitas. hmm. Iya, Itu dulu Wildan punya cerita khusus kalau ini. iya. Oh ya. Dulu tuh Nah, apa ya? Dulu tuh awalnya nah, sa- ini memang HMJ nih luar biasa mungkin. Sampai sekarang pun saya masih percaya bahwa prodi itu harus berkoordinasi baik dengan HMJ-nya. iya, Sampai sekarang saya di kampus, saya selalu menggunakan sistem itu di kampus sekarang. Kebetulan amanah nih sebagai ketua prodi gitu kan. Jadi saya menggunakan sistem yang saya pernah pakai dulu karena according to my opinion, it works well. Makanya saya apa namanya dulu awal debating itu I know nothing. hmm, Tapi setelah gabung sama Iva, saya ingat teman-teman saya Iva, Wildan, Amel, hmm. kita ikut lomba dah kan, kita seleksi di kampus seleksi, habis itu ke Kopertis. Dulu sebenarnya saya nggak juara, Mail, Wildan yang juara. Tapi saya salut sama beliau. Beliau itu, saya ingat teman kita juga, Imran Tristaudin. Oh iya, ya, rindu juga ya sama dia. Itu tim saya. Itu Hmm, tim saya. Kalau Wildan sama Amel. hmm, Setelah seleksi Kopertis, kita lolos, kita juara 3 gara-gara hmm. gara-gara Imran itu hari. Ya. Tahulah Imran kayak gimana. Oke, Ah. aku gibahin dia di sini, lanjut aja. Nah, kemudian Hmm, eh, singkat ceritanya kita selesai di 2010, kemudian lanjut studi ke Universitas Negeri Makassar ya. hmm, Nah, jurusan pendidikan bahasa Inggris, itu kan ya, selesai di tahun 2000 berapa? 2015. 2015, 2015. Dan kembalilah ke kampung halaman mengabdikan diri di sana. Atau mungkin Hmm. sebelumnya Bro ini pernah berkecimpung di sebuah lembaga di Makassar atau bagaimana, Bro? Apakah langsung Ya, kembali? saya sebenarnya nggak mau balik. Hmm. Saya bilang, I can improve myself if I go back to my hometown. Hmm. Terus that's the first reason. Yang kedua adalah, saya sudah settle sebenarnya di Makassar. Settle dalam artian, connection is okay, Ya. kemudian friends okay. Saya mengajar dulu masih bantu-bantu Kak Maharida, bantu Kak Hmm. Umi, bantu Kak Nunung di kampus kan Ya. sebelum selesai. Dan saya ngajar di Al Azhar Makassar sejak selesai sampai 2017. So I Oh. say that settle sebenarnya cuman karena family, Hmm. because my mom is there, Ya. saudara-saudara udah berkeluarga semua, jadi saya bilang kayaknya saya harus balik deh. It's all about family. Nah, kemudian setelah balik, apakah langsung diterima di sebuah lembaga atau perlu struggle dulu dengan ya. Sebenarnya kalau um, struggle enggak sih sebenarnya. Hmm. Pada saat itu juga kebetulan Gayung bersambut. Actually, I plan to go hometown and also kampus yang saya tempati sekarang juga mereka lagi butuh because some of their lectures are going to continue their study. Hmm. Jadi there is actually a blank position. So available, saya juga melamar, Ya. langsung saya keterima di situ. Hmm. Cuman pertanyaannya adalah, are you ready to be here? Orang-orang di situ bilang kayak gitu. Ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Dan pada saat saya masuk, finally I know the answer. Hmm. Beda banget sama kita kan jauh. If we would like to take comparisons, kampus besar di kota sama kampus kecil itu jauh. Cuman that's actually the art of being lectures here gitu.
Banyak sekali struggling yang harus bahkan saya mau balik loh. Saya bilang, I wanna go back to Makassar. I don't like this place because, yeah, the students conditions, some atmosphere of academic. Tapi saya bilang, I cannot find the art of my struggling if I surrender, gitu kan. So I keep going. Dan sekarang sudah banyak kelihatan hasilnya ya, baik dari prestasi mahasiswanya saya lihat dan Iya. prestasi prodinya sendiri dan kampusnya sendiri. Nah, ini yang akan saya tanya-tanya banyak ini. Saya, Siap-siap. ya, kemarin kan saya lihat Bro ini apa itu menjalankan program internasional ya, atau Iya. membangun kerjasama internasional terkait dengan program studinya, melibatkan Iya. mahasiswa dan dosen. Nah, tentunya Bro ini kan istilahnya kan membangun sebuah new network di sana ya, di Iya. kampus itu. Apalagi baru menjejakkan kaki di sana. Nah, Hmm. mungkin bisa disampaikan di sini, Bro. Apa yang memotivasi dan langkah-langkah yang tepat sehingga menghasilkan hal seperti itu? Sebenarnya apa namanya, partner kerja yang baik itu adalah salah satu kunci sih sebenarnya. Hmm, As a human, we cannot work everything alone. We need a partner. agree. Kebetulan ketua lembaga saya ini senang dengan inovasi dalam beberapa kebijakannya gitu kan. At first dia lihat gimana kinerja sebenarnya. Oke. He pay attentions on my professionalisms, like dia itu kadang-kadang bertanya ke mahasiswa gimana dosen baru kita itu gitu kan. Jadi Ah, aspirasi itu sangat menjadikan standar ketika dia mengambil keputusan. Mungkin anak-anak bilang mereka suka dengan gaya saya. hmm, Kemudian cara pendekatan ke HMPS, membangun dunia debate, dan seterusnya jadi connect. Nah, once hmm. dia panggil saya gitu kan, kita mau bangun kerjasama nih, bisa nggak Pak Leo fasilitasi? Hmm. Fasilitasi dalam artian you are going to be in charge and involved. You will prepare all the things. Ya, Siap Pak, saya bilang gitu. Jadi kita difasilitasi sebenarnya kerjasama ini di kampus istri saya yang pertama kalinya. oke. Terus saya kenal banyak dengan orang-orang di kampusnya istri. Mhm. Kebetulan yang punya kampus istri sama yang punya kampus saya itu berteman mereka. Kebetulan Hmm, mereka alumni bahasa Inggris juga. hmm, Kami ya udah kita akan menandatangani MOU, terus ya, disiapkan segala sesuatunya. Jadi kita menandatangani MOU dengan 3 negara sekaligus, Thailand, Filipina, sama Malaysia. ya. Wah, Saya juga belum tahu terkait KUI apa itu. Makanya saya chat Mail, saya chat Will, dan saya harus berguru deh sama teman-teman saya. Gitu. wah. Sama-sama belajar, Bro. Tapi yang berani untuk melakukan itu, saya pikir si Bro ini ya karena sembari belajar juga mengimplementasikan apa yang telah dibangun ya, networknya, Iya, international networknya. Nah, itu dari segi kerjasamanya, Bro ya. Kemudian ya. bagaimana kesiapan mahasiswanya sendiri to welcome this international program, international network in my university. Ya. Kebetulan saya itu karena Pak Ketua saya bilang, we are going to have like international campus. Saya Hmm. terpikir, what is actually my contributions to support that things. Jadi saya berpikir langsung ke background keilmuan saya, apa yang saya harus lakukan sebagai prodi bahasa Inggris sehingga tujuan atau visi misi itu tercapai. Di Ya. kampus saya membuat sebuah klub yang namanya Language Clinic. Language Jadi clinic. Oke. jadi saya persiapkan Language Clinic itu sebagai wadah buat seluruh masyarakat kampus, prodi manapun, staff maupun dosen yang mau belajar bahasa Inggris. Wow. Itu not Terus only for the students, right? ya, But all for the lectures. academic staff. Ya, Oke. jadi saya persiapkan HMPS-nya di sini. Hmm. Lagi-lagi seperti yang saya bilang tadi, saya persiapkan sumber daya untuk mahasiswa, kan istilahnya tutor sebaya. Jadi mahasiswa Hmm. saya coaching dulu, saya Mhm. bikin modulnya, tujuan Ya. umum yang ingin kita capai di ini adalah ini, jadi saya coaching dulu mahasiswa, habis itu saya bagi kelompoknya setelah mereka mendaftar, jadi tinggal dikontrol. Dosen Ya. pun demikian, saya coaching dosen saya, bukan di coaching sih, lebih ke sharing.
Jadi dosen kita bagi, kemudian mereka yang mau belajar itu kita bagikan kelasnya, ada placement test-nya. Okay. Supaya masyarakat itu they don't know international campus, but they can see also the proof that some of the students there are speaking English at least. Gitu. Okay. Nah, Nah, it's free. That's free. Wow. Yep. Nah, itu berapa lama bro coachingnya tuh? Kami sebenarnya sudah berjalan semenjak udah setahun ini. Sekarang kita mau naik level, kita akan memberikan sertifikat karena kita bagi level juga, makanya placement test tadi. Ada basic, Okay. intermediate, advanced. Jadi You setiap selesai provide it, level, yes. kita berikan sertifikat. So, ada follow up-nya gitu. Can we call it, this is similar with the language center? Iya, Or betul. is it different? Cuman masih ya kampus kecil kan bro, masih saya because saya anukan saja sama HMPS-nya, HMJ-nya. Saya bilang anggaplah ini adalah bagian dari proker kalian supaya kalian lebih aktif gitu loh. So you work together. You With working HMJ. together with HMJ. Students Association. Yeah, Student Association. Okay. And then you implement the program of the Students Association with English. Saya ingat English department. area aja dulu gitu loh. Okay. So you got some experiences, nice experiences from the English corner, yeah? But by the way, no English corner right now here. Yeah, because students can study everywhere. Ya. Mungkin karena zamannya sudah beda ya, bro ya. Iya, betul. Dulu kan kita sering kalau kita lintas kampus cari lawan debat ya. Lawan diskusi. Iya, benar. Ya. Ke mana? Ke kampus sebelah, kampus tetangga. Iya, dulu tuh ingat banget saya ECC spending night kita. Yeah, gitu dan loh. the spending night was very active. Itu yang sangat saya ingat banget. It's really helpful gitu loh. Yes. Yeah, the spending night. I think twice in a month. Iya, itu program HMJ kita. And then not only in the campus, not only in the campus in Unismo, but we always waiting for the invitation from outside. Iya, UIN, ECC, UNM dulu. Pokoknya terkenal ya, bro ini terkenal ya. Iya, pokoknya 2006 keren deh. Ya, jadi sebenarnya kita mau undang beberapa angkatan juga nanti untuk alumni talk segment ini untuk bicara what are the nice experiences from their batch. Okay. Nah, internationalization. So ada banyak efek impact dari your experience selama mahasiswa, kemudian get some point from our program long time ago, and then you try to implement it and succeed in the university right now. Kemudian tadi sudah prosesnya ya. That's we can call it as a preparation. Now we move to internationalization activity. What are the program? What are the program from international activity among the universities? Actually, we prepare lots of programs because in the MOU there's some set of goals that we prepare. Cuman yang baru terimplementasi kemarin itu adalah international inbound. It's just like study comparative. So we bring students and lecturers to do some collaborations. Banyak sekali kegiatan yang kami lakukan di sana selama kurang lebih 2 pekan. We do international seminar where students, you know what, they can feel how to present their research in international level gitu kan. Kalau di kampus besar, it sounds usual. Tapi kalau di kampus kecil, that would be very
great experience for students. That was super, bro. Iya, satu-satunya perwakilan Indonesia, kan kami kemarin tuh banyak, ada yang dari Bandung, ada yang dari Mataram, ada yang dari, pokoknya banyak, dan Mhm. kami menjadi satu-satunya yang mahasiswa kami persiapkan presentasi karya tulis ilmiah itu, gitu loh kan. Oke. They are the chosen one, I guess, because we prepare it before. Hmm. Dan So, a kami juga, question. They ya, prepare and presented ya, the scientific or the paper in front of the ya, dari international paper, audiences. ya. Pastinya ada persiapan yang matang di sini, bro ya. Mm-mm. Mungkin bisa share di sini persiapan seperti apa yang dilakukan oleh uh, teman-teman di sana. Mm-mm. Ya, Kami sebenarnya jauh-jauh hari sebelum berangkat, that's what I like from my leader gitu kan. He oke. needs a very systematical rundown of all kinds of activities. Jadi dia Oh. selalu nge-push saya harus perjelas kegiatannya, harus arahnya kayak gimana. So a week before, we should prepare all the things structurally. Hmm. Jadi saya bilang ke anak-anak, kalian lakukan mini research dulu, kan ada tugas kuliahnya. Oh, Kuliahnya tuh oke. mata kuliah, kebetulan mata kuliah semantics. Uh-uh. Jadi mereka tugasnya, saya kan ya lagi-lagi inspired by our experiences before. Saya suruh Mhm. mereka bikin mini project of like semantic analysis on Islamic document. Jadi mereka itu melakukan mini research tentang kajian makna semantics terhadap surat Al-Fatihah gitu. Oh, oke. Jadi kebetulan destinasi negara kan Malaysia Melayu, which is religious gitu. So Ya. it's really how do I say, orang-orang di sana enthusiastic, Uh-huh. ditambah lagi mereka satu-satunya mahasiswa yang berada di dalam forum dosen, so it's gonna be a great experience for them. Oh, jadi ini level lecturer sebenarnya ya? Ya, lecture. Wow. And then how the students feel it? Deg-degan lah pasti mereka. Saya yang lebih deg-degan because, tapi untungnya salah satu mahasiswa yang kami berangkatkan itu anak bahasa Inggris. Oke. Jadi dia paham. Jadi saya bilang, saya cuma mentoring dia aja. Saya bilang, Hmm. kamu kayak gini, kamu kayak gini, kamu kayak gini. Jadi saya push dia aja. Nanti dia Mhm. ngatur teman-temannya. So, ya, their performance not really bad, I guess. Karena Yeah. saya suruh videoin bahkan. You're just trying, yes? Ya, Yeah. And then that's it. after presenting, Nah, what is the next activity karya-karya in Malay? itu, karya-karya itu akan kalau nggak salah, kalau nggak proceeding, dijurnalkan nantinya, insya Allah. Tentunya saya Oh, bilang ke mereka, akan bermanfaat kan untuk karya mereka jika mereka of mau course, of lanjutin. course. Yeah. Terus So, kegiatan kami itu, uh, so there kegiatan will kami be outcomes, ya. sure, sure. Yeah, publication. Hmm. Wow. And itu sangat bermanfaat, bro, bagi Iya, mereka sebagai pengalaman. Meskipun mereka mungkin ya kalau masih satu, mereka belum tahu apa ini manfaatnya buat saya. iya benar. Tapi ketika dia Saya bilang, sudah, you will know when nah, you when you're mungkin setelah dia lanjut studi atau apa dan seterusnya, dia kan tahu. Dan iya. untuk department itu tentunya sangat tinggi poinnya, ya karena ada Oh gitu. students publication internationally. Wow, Sure, it sure. was amazing, bro. And then what is the next activity? What was? Terus kami sebagai dosen, Yeah. istilahnya lebih ke ini kali ya, saya nama-namain aja. Karena kan gaya di sana itu beda dengan kita. Kalau kita ini kalau mau akreditasi administratif banget, mereka tuh nggak terlalu gitu. Ah. Jadi saya dipaksa lagi sama pimpinan saya, Pak Ramli harus manfaatin momen untuk memberikan expert lecture gitu kan, Mhm. kuliah pakar katanya. Ya, ya, ya. Ya udah saya minta aturkan jadwal, alhamdulillah mereka kasih. Ya penyebutannya international expert lecture sih, saya ngajar di kelas mereka gitu kan. Ah, Uh, semua teman-teman di Indonesia khususnya kan kayak gitu semua akreditasi kita. Jadi kita ya. diberikan wadah untuk mengajar. Jadi saya Hmm. mengajar di 2 kelas di sana. Wow.
Mata kuliah apa, Mm-mm. bro? Saya kebetulan di sana tuh saya kan ngajar mata kuliah English for Public Speaking. Oke. Nah, sementara di sana ada salah satu jurusan manajemen pemasaran. Mhm. Jadi public speaking is very important kan. Saya bilang Ya, ya, ya. if you would like to have a very communicative communication, so you have to understand how to have a good public speaking. Jadi saya Iya. kasih materi itu Nah, di dua kelasnya, pemasaran sama human research kayaknya. nah. Mm-mm. Dan bagaimana interest mereka melihat dosen Indonesia mengajar? Mereka nggak tahu Bima loh, kecewa Oh, saya. really? Nggak tahu Bima. Pas saya Eh, bilang Bali, baru mereka, oh I see. Saya bilang Bali dan Bima itu saudara. Saya bilang kayak gitu. dekatan ya, tetanggaan. Uh, Heeh. Oh, jadi mereka antusias tidak mereka tahu luar biasa Bima, sih mereka tahu sebenarnya. Bali. Iya, 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 iya. Mereka Oke. tuh antusiasnya luar biasa karena Mhm. memang kampus itu adalah kampus wakaf. Jadi mahasiswanya Oh. itu mahasiswa memang really international. They are not coming from Malay only. They are Oh. coming from different background. So I use full English because their communication is really English because they are not Mhm. Malay. Mhm. Mereka di dalam kelas itu orang Malay ya bisa jadi 20% aja kayak. And how is So, your student? They practice a lot. yeah, of Ya. course. Saya saya sebenarnya sengaja membawa satu mahasiswa bahasa Inggris karena Mhm. apa-apa yang saya komunikasikan pasti cepat dia. Jadi saya handle tidak capek gitu kan. Dia Ya, yang ya, ya. handle teman. Ini maksudnya ini loh, ini maksudnya ini loh gitu. Jadi Hmm. saya tinggal nge-push dia untuk bahasa Inggris. Dan mahasiswa saya juga sering dimintai testimoni setiap kali kegiatan pasti dia karena dia yang selalu pakai bahasa Inggris. Ya, ya. So, how many students was there? Ya, Berapa banyak mahasiswa ke sana waktu itu? karena kami kampus kecil, budgeting juga harus dipikir, jadi 3 mahasiswa sama 2 dosen aja. Ada dosen lain ya Ah, mendampingi. ah. Oke. Kebetulan kami juga kan MOU-nya tentang joint research. Jadi saya Hmm. berangkat sama ketua LP2M untuk Oke. membicarakan keberlangsungan riset di kampus itu. Nah, apakah dosen di Malaysia itu sudah berkunjung juga ke di kampus Bro ini? Yeah. Wow. Kalau yang dari Malaysia belum, karena Hmm. dia sampai di Mataram saja. Tapi kalau yang dari Thailand sama Filipina sudah kami Sudah. datangkan ke kampus, iya. Oke. Jadi, Meski hanya 5 jam. 5 jam? Atur kan kampus saya dekat sama bandara. 5 Oh, menit dari bandara. Jadi turun langsung bawakan kuliah umum. iya. Setelah kuliah umum selesai, kuliah umumnya jam 9 sampai jam 11. Setelah Mhm. itu makan siang, habis itu duduk sebentar langsung balik lagi. Oh, oke. Oh, jadi ya, yang mengatur semua itu, yang hosting mereka semua itu adalah prodi atau international office? Ya, kebetulan saya ini bukan merangkap sih sebenarnya. There is nobody who I mean, Pak Oke. Ketua bilang jalankan aja gitu loh, jalankan ya Nah, udah saya jalan. selama bisa ya, Iya, selama bisa. Jadi head of internet, director of international affairs, office affairs, and then iya. head of English education department. Wow. Dan ini sebuah saya jujur bro ya, saya bangga dengan bro ini. Saya bangga sekali. Makanya saya harus mengundang bro ini untuk bicara-bicara, bincang di channel prodi kita di sini sebagai alumni, bangga sekali karena dipercaya dengan posisi di kampusnya Mm. yang sangat strategik ya. Ya. Dan Ya kalau memang dibilang sih apa ya, di kampus-kampus saya ini alumni-alumni UGM ada loh bro, oh, alumni UGM ada, alumni Jogja semua, Makassar tuh kalau di saya ada temannya Kak Maharida satu orang, hmm, dia alumni UMI, S2-nya di UNM. Cuman ya, beda aja sih. Kalau saya hmm, bilang value-nya lebih ke approach ke students aja gitu loh. ya, Mungkin itu buah dari dulu pernah di HMJ gitu, pernah di di organisasi MM mahasiswa gitu ya, kan. So it ya, will treat me different to see hmm, students, even treat my students. oke. Jadi kalau ada istilah apa gunanya berlembaga mahasiswa, Mm-hmm. Aduh sudah rugi banyak banget tuh. sudah banyak jawaban terkait Iya.
pertanyaan tersebut. Ya. Orang tidak berorganisasi, dia nggak akan hidup jadi mahasiswa. Nah. Oh ya, selain di lembaga mahasiswa di himpunan juga, Bro ini kan di IMM juga ya? Iya. Iya, di IMM. Ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Pikom Iya. Ekip ya. Iya. Sampai Pak Mail juga. jadi instruktur loh. Iya, Instruktur iya. IMM nih. Ya, jadi Mm. anak-anak IMM, nah ini seniornya kalian ini. Oke, bro. Nah, and then Yap. uh, still about internationalization di kampus. Nah, sekarang apa yang sedang dipersiapkan internet di masa pandemik ini? Apakah kegiatan internasionalisasi dipospon dulu semua atau justru menjadi momen untuk mempersiapkan ke depan? Gimana, bro, di situ? Actually, we planned for many activities. Kemarin kami baru saja melaksanakan international webinar dengan pihak Malaysia implementasinya. Kami undang juga ke Kanda Oh Erwin. ya, I watch it. Nah, terus jadi pembicara. Kemudian yang kedua, kami sekarang lagi preparing untuk join research. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak sana dan pihak Ya. Malaysia bilang silakan bikin research proposal gitu kan, Mhm. didanai katanya dari pihak Malaysia karena mereka lagi-lagi kampus wakaf kan, Ya. they don't have any problem with money. Jadi kami Wah. sementara menggodok beberapa proposal untuk kami kirim Hmm. ke sana. Yang mana yang lolos, alhamdulillah. Itu yang Ya. kedua. Dan yang ketiga, saya nge-push karena saya butuh juga jurnal. Jadi Ya. saya bilang, kapan jurnal internasional hasil international seminar kemarin? Nah, kita lagi Aha. godok itu. Tiga itu sekarang. Nah, apa ada jurnal internasional di kampus bro ini? Sudah ada? Belum sih. Hmm. Maksudnya hasil dari paper international presenter Oh, kemarin kan oke. mau dijurnalkan. Jadi Ya. saya bilang, iya ya, harus di-push cepat itu. Tapi karena COVID, ya agak delay sih. Gitu. Ya, ya. Semua sih delay. Mm-mm. Semua delay. Nah, kalau untuk program mahasiswa sendiri, bagaimana bro? Kalau mahasiswa sekarang, kami punya 2 program. Ya. Program pertama ya rencana mau dibawa juga ke Unismu kemarin tuh, kegiatan dengan Polytechnic of Singapore. Kami mau Oh, mengirim yang 1 Learning orang. Express. Kami sudah berkoordinasi dengan Wildan. Ya. Itu teman baik kita. Saya sudah berkoordinasi. Kami Oke. akan memberangkatkan insya Allah dengan Hmm. dosen. Ya. Terus yang kedua, sementara kami sedang mempersiapkan, kan sebenarnya sudah ada lomba debat nih sekarang, Hmm. bulan-bulan Juni itu, tapi kami tetap jalan aja persiapan. Anak-anak tuh mau turun ke sekolah sekarang, pengabdian. Hmm. Istilah saya itu school camp istilahnya. School camp. Jadi saat kita berikan pembelajaran bahasa Inggris weekend class. Jadi Hmm. lagi-lagi anak-anak HMJ dilibatkan untuk turun, itu dijadikan tugas mahasiswa, Mhm. teaching English for children, juga untuk pengabdian sebagai dosen. Pengabdian masyarakat buat para dosen. Wah, saya pikir itu perlu dicontoh itu. Dan bisa juga kolaborasi ya. Kemudian, bro, itu kan tadi Yap, sudah disiapkan untuk mahasiswa. What will they do ya untuk ya. international program and also the community service program. You name it. What is school camp ya? Yap, suka. Ya, school camp. Ya. Kemudian soal ini, bro, saya mau tanya-tanya juga soal interest mahasiswa di sana Oh terkait iya, dengan kegiatan-kegiatan internasionalisasi kampus. kalau prodi saya sendiri, anak-anak itu antusiasnya luar biasa. Itu juga menurut saya, it Oh, influence my spirit. Sangat oh mempengaruhi ya ya spirit ya. saya mengajar. Seandainya anak-anak nggak respon atau nggak memberikan feedback yang baik, kan Hmm, itu mempengaruhi. Tapi mereka tuh luar biasa. Bahkan anak-anak bahasa Inggris ini menjadi sorotan. Terkenal dengan solidnya, terkenal dengan hmm, apa-apa kegiatannya selalu menjadi trendsetter kegiatan-kegiatan kemahasiswaan katanya. Jadi saya oh, bersyukur saya punya tim nih, anak-anak keren, jadi aha, bisa mempengaruhi prodi yang lain. Dulu-dulu tuh HMPS, HMJ-nya ya kegiatannya ya kampus kecil juga mungkin ya bisa dihitung dengan jari. Tapi ya, kami selalu membuat
gebrakan-gebrakan baru sehingga kegiatan-kegiatan kami itu jadi trendsetter di kampus. Wow. Jadi anak-anak juga bilang kayak gini, wah, anak bahasa Inggris ini selalu solid, kegiatan-kegiatannya Hmm. keren gitu-gitu mereka. That's the Padahal, reason. iya. Padahal semua bisa ya melakukan itu ya, Iya, benar. ketika ada kemauan, ya. Ketika ada kemauan Mm. dan mau menindaklanjuti sesuatu, ya. Dan yang Nah, ini yang paling penting, ketulusan dalam ketulusan dalam berdedikasi gitu. ah, Because orang-orang tuh mungkin pikir what for gitu kan, ada yang iya, money orientation, ada yang apa. Makanya ah, saya bilang semua program saya itu free, iya, karena saya bilang this is actually contributions of me gitu kan. I don't think about money. oke. Uang itu akan datang sendiri ya. Anak-anak tuh Ah, dulu good. Ya, dulu itu saya bilang jangan ada yang kumpulin uang untuk bayar kursus. Tapi hmm, mereka charity, mereka bilang this is for donations. Karena kan setiap saya adopsi sedikit di BPEC gitu kan. ya, ya, BPEC ada charity-nya. Saya hmm, aplikasikan kayak gitu. Bahkan charity-nya lebih banyak. ya, Dan itu yang saya pakai untuk beli, misalnya untuk biaya mentornya. Kan anak-anak ya, mahasiswa juga butuh kan. Untuk biaya mentornya, saya bilang, ini dari Allah nih. Ini ya, bukan ya, kita ya, yang betul. ini dari Allah. That's actually itu yang kayaknya nyentuh hati mereka tuh untuk lebih berbuat banyak. Itu Ya, sih ya, ya. sebenarnya. Jadi berkahnya ya, bro. Bener, bener, bener. Ya. Nah, mungkin terakhir, bro ya. Saya Oke. tanya lagi. Sebenarnya masih banyak waktu untuk bertanya, cuman saya tidak ingin lama mengganggu, bro. Nah, untuk eh, tahun ini sampai dengan beberapa tahun ke depan, itu 2021 yang dimana dunia sudah memprediksi wabah ini, pandemi ini sudah selesai, dalam artian ya tanda tanda petik ya, ya, Hmm. selesai itu. Nah, eh, apa yang akan disiapkan lagi untuk program internasional untuk pengembangannya gitu? Heeh. Apakah menambah negara-negara yang ingin dijadikan partner, collaboration, atau Hmm. bagaimana, bro? Kemarin waktu ke Malaysia, kami itu di sela-sela kegiatan kami curi waktu. Ya. Kebetulan alumni kami itu udah ada yang lanjut S2 di Universitas Pendidikan Sultan Idris. Ada Oh, 6 oke. orang. Mhm, Jadi saya langsung berkoordinasi dengan mereka, jemput saya, mhm, bikin situasi, kita mau bikin kerjasama lagi di situ. Jadi saya nggak perlu capek-capek, jadi saya pakai mereka gitu kan. oke. Jadi langsung kami datangi kampus itu, insya Allah akan ada beberapa kegiatan yang lebih banyak lagi. Karena Ya. prodi-prodi kami juga kan lebih kompleks di sana, karena Mhm, pendidikan gitu loh. ya. Jadi kita mau magang mahasiswa fisika, magang mahasiswa matematika, magang mahasiswa PGSD umumnya. Karena Oke. ada 6 orang itu jurusan yang berbeda-beda. Ada yang olahraga, ada yang bahasa Inggris, ada yang PGSD. Jadi kami target selanjutnya adalah membawa banyak mahasiswa ke kampus Universitas Pendidikan Sultan Idris itu. Hmm. Karena UPSI ada ya, anak-anak UPSI, kami di sana. Ya, UPSI. UPSI. Oh, saya Mm. punya kenalan juga di sana di UPSI. Oh, mantap, Eh, mantap, mantap. Prof. Prof. Osman namanya. Lupa Ah, nama iya, iya, lengkapnya, iya. Prof. Osman. Beliau juga, saya nggak tahu juga, lupa juga di fakulti mana dia. Iya. Ya, saya mengajar bersama beliau di Tashkent, Uzbek waktu itu, tahun Mantap, lalu ya. mantap. Bersama beliau saya teman jalan malah. Uh, Nanti kalau keren-keren dosennya kalau di bro sana ke tuh bagus. sana, nanti saya kontak-kontak dia juga. Heeh. Aku kirim gambarnya Pak Mail. Ini teman saya, tolong kasih tahu dosennya. Ini teman hebat Oh iya saya. bosnya. Ya 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 ya. Beliau itu senior, ya senior karena sudah profesor juga di sana kan, guru besar di sana. Kalau dia juga bidang Oh, bahasa ya, tapi mungkin lebih spesifik bahasa Melayu. ada PhD bahasa Inggris di sana. Kita coba yuk. Insya Allah. Ya, Saya juga saya bicara masih itu keep sih in touch kemarin. juga dengan beliau di sana di UPSI. Nah, Ya. Dan terbuk memang UPSI itu sangat besar memberikan funding-funding untuk kuliah atau short course di kampusnya. Iya, karena banyak juga mahasiswa dan bahkan dosen di luar negeri itu datang ke sana. besar banget Iya. kampusnya.
Kemudian juga sering mengadakan lomba yang luar biasa ininya, grand prize-nya semua, dan ya dia sangat kampus itu sangat inilah. Wow, keren ya bro, sudah kerjasama Yep. dengan kampus Bonafit juga, salah satu Bonafit yang di Malaysia. Hmm. Kedepannya kami juga akan belajar banyak, khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, belajar banyak dengan pengalaman-pengalaman Bro Leo ini. Jangan bosan jadi guru saya ya. Wildan sama Mail itu mentor saya. Wah, jangan gitu. Ya, kita belajar dari siapa saja ya. Siap, siap, siap. Itu sih titik ininya. Ya, belajar Iya, dari iya. siapa saja. Ya. Tidak mesti dari orang sukses. Bisa jadi belajar dari orang yang belum sukses, kita bisa mengambil Iya, mengambil nilai dari situ. siap, siap. Oke, bro. Thank you so Ya, much bro for your you're time. welcome. Iya, saya sangat bahagia melihat bro lagi langsung di kamera saya. Congratulations for Sip. all your achievement, all of your achievement in your working place di sana, tempat kerja, tempat berkarirnya. Kemudian kami mengucapkan mewakili Prodi, thank you so much. Ya, salah satu alumni yang kami bisa banggakan di program studi, khususnya di FKIP, ya. Umumnya di FKIP, sorry. Ya, ada mungkin pesan bro atau apa? Oh iya, aku punya closing statement. Oh ya. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, dosen-dosen hebat saya yang sangat luar biasa, khususnya Prodi Bahasa Inggris, teman-teman yang sangat luar biasa. Saya tidak seperti ini tanpa kalian. Saya bangga menjadi alumni Kampus Biru. Wow, great, ya, great closing statement. Oke bro, thank you so much, Yo, and you're welcome. ya sudah gabung di channel kami Prodi BG Unismu MKS. Ya, nanti kami share, kemudian ditonton, di share, di like, di komen, dan semoga teman-teman adik-adik yang ada di Kota Bima bisa menonton ini dengan salah seorang dosen atau guru yang bisa memberikan inspirasi dan edukasi kepada siapa saja. Thank you so much. Ya, assalamualaikum You're warahmatullahi welcome. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.